tersadar ku tinggal sendiri, merenungi semua yang tak. Saudara pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Segera kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita daerah dalam bahasa Minang yang akan segera mengudara sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia dan selamat mengikuti. Selamat siang Nusana Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko dalam Warta Berita Minang, kami sampaikan sari berita utama. Untuk menciptakan kenyamanan pedagang serta pembeli, pemerintah Kota Padang Panjang akan membenahi pasar pusat secara menyeluruh. Pasca Lebaran 1446 Hijriah 2025 Masehi, terjadi peningkatan layanan di kantor MPP DP MPTSP Kota Bukit Tinggi. Buletin Berita Minangkabau selengkapnya dibacakan De Irvi Anissa. Untuk menciptakan kenyamanan pedagang serta pembeli, pemerintah Kota Padang Panjang akan membenahi pasar pusat secara menyeluruh. Berikut laporan Nofri. Untuk menciptakan kenyamanan pedagang serta pembeli, pemerintah Kota Padang Panjang akan membenahi pasar pusat secara menyeluruh. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis. Henry mengatakan, Kamuko pihaknya akan menyempurnakan segala aspek di pasar pusat ko, jo melibatkan kerjasama dari berbagai pihak terkait. Dikatakan, Pemko berkomitmen memberikan kenyamanan untuk pedagang dan berjualan serta rasa aman dan nyaman untuk pembeli dan berkunjung ke pasar pusat ko. Pihaknya juga akan menjadikan pasar pusat ko sebagai tujuan utama untuk pengunjung, baik masyarakat Padang Panjang maupun masyarakat dari daerah tetangga seperti Pabasko, Kaitanam, serta daerah lainnya. Henry menegaskan, Kota Padang Panjang Kamuko akan dijadikan kota transitor, sehingga salah satu upaya menjadikan pasar sebagai tujuan utama masyarakat yang berkunjung. Inyo menyebutkan, di era digitalisasi ko perlu upgrade, terkhusus untuk pedagang. Kamukonyo Pemko akan memfasilitasi pedagang untuk berjualan secara online, jo menyediakan jaringan wifi dan bayar. Indahnya aspek ko, pihaknya juga akan memberikan kenyamanan untuk pedagang serta pembeli, yaitu juga meningkatkan kebersihan serta keamanan. Seperti pasar pusat Kota Padang Panjang dan pasar Lemos juga kerjasama untuk menjadikan tempat berjualan dan tempat berbelanja yang nyaman. Di pasar kita mau kasihkan pedagang kita, saudara-saudara kita, kesempatan untuk berjualan online. Kita akan support dengan kecepatan wifi yang cepat, yang tidak stuck gitu ya. Tadi bisa berjualan sambil. Waktu Henry menambahkan, dalam waktu dekat Pemko bersama unsur terkait akan menertibkan parkiran di pasar pusat ko secara menyeluruh untuk menciptakan suasana yang nyaman baik untuk pedagang maupun pembeli dan beraktivitas. Nofri melaporkan. Pedagang meminta pemerintah Kota Padang untuk membenahi pasar raya agar lebih nyaman dan aman untuk dikunjungi sehingga masyarakat kembali memilih berbelanja di pasar. Peran pasar sebagai pusat perdagangan alat tergenjat jomol dan sistem perdagangan daring atau online. Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Padang Fadli Amran menegaskan bahwa Pemkot Padang siap menindaklanjuti usulan para pedagang. Dirinya menyampaikan beberapa langkah akan dilakukan pihaknya untuk mewujudkan kemajuan bagi pasar raya Padang. Antara lain penataan pedagang serta lalu lintas, revitalisasi pasar, membenahi infrastruktur jalan dan penerangan, hingga menghadirkan solusi permodalan bagi para pedagang. Pasca Lebaran 1446 Hijriah 2025 Masehi, terjadi peningkatan layanan di kantor MPP DP MPTSP Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta.
Mall Pelayanan Terpadu MPP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Bukit Tinggi mencatat pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi terjadi peningkatan layanan serupa diutarakan di Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Bukit Tinggi Ahda Hidayat SOSI MSI kepada RRI di ruang Karajonyo. Adapun layanan dilakukan di kantor DPMPTSP Kota Bukit Tinggi sejak hari pertama Lebaran. Tercatat hampir 3 balik antrian terbanyak layanan samsat pembayaran pajak kenderaan bermotor sebanyak 365 antrian di samping tenan layanan lainnya diberikan pada DPMPTSP Kota Bukit Tinggi. Menurutnya, kemudiannya perlu dilakukan sosialisasi peran dan fungsi dari keberadaan Mall Pelayanan Publik MPP berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Bukit Tinggi. Juga percepatan layanan publik berada di MPP terutama layanan bandwidth internet diberikan cukup rancak namun hanya saja ditemui seketik gangguan justru dikarenakan gangguan aplikasi di pusat namun sejauh pihaknya bisa menanganinya dalam kaitan peningkatan layanan secara optimal dan tu sesuai ditekankan di Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatia Sarjana Hukum Datuk Nan Bahasa dan tentunya muara peningkatan pendapatan daerah termasuk disumbangkan pajak kenderaan bermotor di bahagian di masyarakat tentunya mendukung pembangunan di Kota Bukit Tinggi ko. Alhamdulillah layanan kita hari semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang ada di DPMPTSP. Untuk hari kemarin saja kita melayani pengunjung di DPMPTSP itu sebanyak 413 antrian yang melakukan pelayanan di DPMPTSP Kota Bukit Tinggi. Dan yang terbanyak itu memang berada di Samsat itu sebanyak 365 antrian dan beberapa tenan kita yang lain. Dan hari ini sejak jam 8 pagi tadi kita sudah juga melayani hampir 100 orang Pak John. Nah untuk layanan di DPMPTSP dan kami kira memang perlu kebersamaan kita untuk mensosialisasikan peran dan fungsi MPP Kota Bukit Tinggi sehingga memudahkan percepatan layanan publik yang ada di Kota Bukit Tinggi. Ya, yang jelas untuk layanan internet kita cukup bagus dengan kapasitas bandwidth kita. Tinggal lagi kadang-kadang kendalanya adalah memang kita menggunakan aplikasi yang di pusat. Aplikasi yang di pusat kadang-kadang memang ada gangguan. Tapi biasanya kalau sudah ada gangguan kita akan segerakan lapor ke call centernya. Ada juga tim IT di tingkat pusat yang bisa kita konsultasi. Sudah jelas Pak John. Memang tujuan kita untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Juga kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerah kita. Karena memang khusus untuk pajak kendaraan bermotor ini juga menjadi bagian dari pendapatan daerah guna untuk pembangunan Kota Bukit Tinggi. Kita sekarang layanan kita ada sebanyak 19 tenan yang aktif dan itu ada beberapa yang memang karena kapasitas personilnya tidak mencukupi hanya melayani 2 hari di sini seperti BP POM dan yang lain-lain. Personil kita sekarang jumlahnya hanya 26 orang. Yang P3K kita ada 2 orang yang berada di kantor yang berada di atas. Layanan paling banyak mengurus itu adalah sekarang ini adalah memang pajak kendaraan bermotor, kemudian layanan di nomor induk berusaha atau NIB di OSS. Cuma rata-rata hampir rata-rata saja yang lain, tapi yang paling banyak itu memang layanan pajak kendaraan bermotor. Serupa diketahui bahwa kini adus membalik tenan layanan aktif di Mall Pelayanan Publik MPP berada di kantor DPMPTSP Kota Bukit Tinggi dan memiliki 26 orang ASN termasuk 2 orang P3K. Cuni Marbeta mengambat untuk berita Minang pada siang hari ko. Gubernur Sumbar melaksanakan inspeksi mendadak sekaligus memimpin apel pasca Lebaran di kantor Dinas BMC KTR Sumbar. Gubernur menegaskan bahwa bulan Syawal harus menjadi momentum yang penting untuk memperbaiki kualitas kerja, baik secara individu maupun institusi. Makna Idul Fitri bukan hanya sekedar hari raya, tetapi refleksi atas peningkatan spiritualitas dan profesionalisme Karajo usai menjalani ibadah Ramadan. Gubernur Sumbar menyampaikan bahwa peningkatan kinerja ASN setelah Lebaran merupakan bentuk nyata dari ketakwaan yang diperoleh selama Ramadan. Mayaldi mengajak seluruh pegawai pemerintah provinsi untuk Bakarajo lebih kareh, cerdas dan tuntas demi mewujudkan pelayanan publik nan optimal. Petugas keamanan objek wisata Taman Panorama Baru Kota Bukit Tinggi dan melakukan pengancaman dan penembakan yaitu RH 42 tahun diamankan Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi mengamankan RH 42 tahun, petugas keamanan Taman Panorama Baru Kota Bukit Tinggi dan melakukan pengancaman dan penembakan pada Sabtu 5 April 2025.
Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Idris Bakara mengatakan tindakan ko dilakukan RH saat meminta hak gajinya nan tak kunjung dibayarkan. Aksi koboi RH ko terekam CCTV nan saat itu sedang mendatangi dua orang pria. Tali RH datang bersama rekannya sambari memegang pistol nan diketahui merupakan airgun dan keributan indak terelakkan. Selanjutnya ulas Idris Bakara, RH mengacungkan airgun ke seseorang, bahkan nan bersangkutan jo sempat melepaskan satu tembakan ke ate. RH nan ala emosi taruh memberontak meskipun ala dicoba dipegang dek seseorang dan RH jo mengarahkan airgun tersebut ke kepala pria nan mencoba melerai hingga akhirnya tangan RH berhasil dipegang dan ditanangkan. Idris Bakara menuturkan pasca kejadian korban indak terima dan membuat laporan. Berdasarkan laporan tu, RH lalu ditangkap tim operasional Satreskrim pada Senin 7 April 2025. Pemicu keributan lantaran hak gaji nan tak dibayarkan. Informasinya RH mendapat upah keamanan sebesar Rp150.000 per hari apabila RH masuk ke rajo dan nan alun dibayarkan selama 4 hari atau totalnya Rp600.000. Awalnya sambung Idris Bakara, pelaku menagih gajinya via telepon, selanjutnya disuruh untuk mendatangi korban, namun diduga indak terima dek mendapat nada menantang, dan selanjutnya pelaku RH datang jo membawa airgun tersebut. 150 per hari. Iya, kalau dia masuk kerja, udah berapa hari dia nggak dibayar? 4 hari. Dia awalnya nagihnya via telepon karena butuh duit. Pasti telepon itu dia si yang ditelepon ini bilang ya sudah ambil sini, tapi dengan nada kayak menantang. Makanya dia prepare membawa airgun itu. Airgun itu juga milik iparnya. Iparnya ini tinggal di Bekasi. Nah ini sekarang kita lagi ngejar perjalanan ke Bekasi karena airgunnya udah dibawa. Kita lagi di jalan nih bang. Lewat darat kemarin pas pulang Lebaran kan. Kita langsung gerak nyari senjatanya ini bang. Dia hanya minjam airgunnya aja. Ya, korban melapor ya awal mulanya dari video itu juga kan. Kita belum bisa pastikan bang pasalnya dipersangkakan soalnya baru kita amankan terus ini masih kita pengejaran, kita belum telah juga bang hasil pemeriksaan dari di kantor bang. Idris Bakara menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, airgun yang digunakan bukan milik pelaku RH, melainkan dipinjam dari iparnya, dan saat tim operasional Satreskrim Polresta Bukit Tinggi sedang berupaya mencari barang bukti jo menyusul ke Bekasi untuk menyita barang bukti airgun dimaksud. Idris Bakara mengaku alun dapat membeberkan pasal nan nantinya akan disangkakan kepada pelaku, mengingat penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam. Yudi Prama Agustino melaporkan. Tagline Harimau adalah Minang menjadi pesan utama kampanye konservasi harimau Sumatera dan diinisiasi Sumatera Wild Adventure. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat.
melaporkan. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti Kementerian acara. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kemenkumham RI resmi mengesahkan dan menetapkan Jajak Harimau Sumatera sebagai yayasan non fokus terhadap isu-isu konservasi satwa harimau Sumatera. Mendirikan Yayasan Jajak Harimau di Lubuk Basong menjadi lembaga non-profit dan gelisah terhadap isu-isu konservasi harimau Sumatera. Hal itu muncul dari pemikiran dua fotografer jurnalistik dan tiga di Sumbar yaitu Andri Mardiansyah dan Adi Prima. Interaksi negatif harimau Sumatera di wilayah Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat menjadi titik mula Yayasan Jajak Harimau berdiri. Kampanye dan edukasi tentang pentingnya menjaga keberlangsungan habitat satwa pemuncak dan kini ala di ambang punahko adalah tujuan utama Yayasan Jajak Harimau Sumatera. Dan selain itu juga menularkan virus positif pentingnya menjaga, melindungi dan melestarikan habitat harimau Sumatera untuk keseimbangan ekosistem. Pemerintah Kota Pemko Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan juga kebugaran fisik usai berliburan panjang Lebaran di Kota Jamgadang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat pemudik turut serta menjaga kondisi kesehatan jo kebugaran fisik ketika menjalani arus balik menuju wilayah rantau masing-masing selepas menikmati liburan panjang Lebaran tahun ko di Kota Jamgadang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Linda Faroza kepada RRI mengatakan bahwa faktor kesehatan jo kebugaran fisik menjadi kunci utama dalam melaksanakan perjalanan mudik ataupun arus balik selepas berliburan di Kota Bukit Tinggi Kiniko. Linda Faroza menilai apabila diri mulai terasa lelah maka sejatinya perlu mengistirahatkan diri secara berkala. Kita berharapkan kalau sekiranya di sana kita beristirahat lebih dahulu setiap 4 jam atau merasa lelah, istirahat yang cukup dapat mencegah kelelahan dan mengurangi risiko kecelakaan. Selain Linda Faroza bersama jajaran Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi juga merekomendasikan penggunaan masker sebagai alat pelindung diri atau APD dari penyebaran virus ataupun kuman dapat berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan saat berada di ruang publik, seperti halnya ketika berada di angkutan umum dan penuh sesak dengan para perantau ataupun pemudik dari berbagai wilayah. Dan jika merasa kurang sehat, gunakanlah masker untuk mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dan kami mengimbau jaga kesehatan, hindari merokok dan paparan asap rokok selama di perjalanan untuk menjaga kesehatan saluran pernafasan. Atau menggunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk mencegah penyebaran kuman di dalam angkang. Kita bersama-sama dengan pemudik lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Linda Faroza juga berharap dengan adanya imbauan itu dapat menjadikan Kota Bukit Tinggi menjadi destinasi non aman dan nyaman kepada setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Rasidin Padang pada Selasa Kapatang. Ketua tim dari Ombudsman Sumber Rendra Catur Putra mengatakan dalam sidak tersebut pihaknya ingin memastikan terpenuhinya layanan masyarakat di rumah sakit usai Lebaran 1446 Hijriah. Dari kegiatan itu diketahui bahwa pada hari pertama Karajo selasa libur Lebaran, seluruh pegawai nambah tugas pada shift pagi sebanyak 205 pegawai. Tim kemudian memeriksa sejumlah kehadiran sesuai jadwal dan ado dan hasilnya sebanyak 205 orang hadir seluruhnya pada hari pertama Karajo. Tim juga meninjau layanan di ruang instalasi gawat darurat atau IGD yang terpantau ramai. Saudara pendengar, sekian berita daerah Babaso Minang untuk siang hari Kamis 10 April 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan salam siang.
Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.